karena emang semewah itu mobilnya. Bahkan sekarang udah di Camry yang baru tuh 800 sampai 1 miliar harganya. Sekarang mobil ini harganya tinggal 100 jutaan, bahkan 100 juta kecil, di bawah 150 juta. Asik banget. Halo Sobat Seva, welcome back di Seva by Astra. Nah, di info otomotif kali ini kita akan bahas nih, gimana ngerawat mobil yang umurnya udah 15 tahun. Dan di sebelah gua kebetulan udah ada Camry yang lahir di tahun 2010. Sekalian kita bahas tipis-tipis kali ya. Jangan kemana-mana, tetap di Seva by Astra. Oke Sobat Seva, jadi di sebelah gua udah ada Camry XV40 tahun 2010 tipe V. Jadi Camry ini asal-usulnya adalah mobil para pejabat gitu ya, para bos-bos. Kita ngelihat mungkin anggota parlemen juga dulu mobilnya kayak gini nih, Camry XV40 ini. Nah, Camry ini adalah generasi ketiga yang keluar di Indonesia. Ada XV20, XV30, dan juga XV40. XV20 biasa kita kenalnya sama Camry Grande. XV30 biasa orang bilangnya tuh Camry Konde. Entah kenapa dia dibilang Camry Konde. Dan juga XV40 nih, yang udah mulai bulat gini desainnya. Camry sendiri ini keluar dalam 3 tipe G, tipe V, dan juga tipe Q. Dimana masing-masing tipe ini perbedaannya itu cukup signifikan. That's why harganya, range harganya nih sekarang, walaupun ini mobil sekarang harganya udah 100 jutaan ya, menarik ya, 100 jutaan. Tapi itu lumayan tuh, yang tipe G sama tipe V itu range harganya lumayan, dan tipe V sama tipe Q itu range harganya juga lumayan. Makanya kita akan lihat gimana ngerawat Camry ini, dan apa aja bedanya antara tipe G, tipe V, dan tipe Q. Let's go! Oke, perbedaannya di mana aja nih antara tipe G, tipe V, dan tipe Q? Yang paling signifikan adalah tipe G itu nggak dapat corner sensor. Sementara tipe V itu udah dapat corner sensor, begitupun tipe Q gitu ya. Dan untuk lampunya sendiri, kalau tipe G itu tipenya lampunya adalah multi reflektor halogen. Sementara di tipe V kita dapat proyektor tapi masih halogen. Sementara di tipe Q kita dapat proyektor yang udah HID. Sisanya sama aja. Bentuknya mukanya sama, bentuk lampunya juga sama, grillnya sama, dan lain sebagainya. So, kalau untuk di depan kita dapat fitur-fitur tambahan tadi, kayak ada sensor di pojok kanan dan kiri. Toyota ngomongnya sonar ya, sonar, dan juga dapat proyektor lamp. Sisanya sama. Kita masuk ke bagian samping. Tipe V sendiri dia dapat velg ukuran 17 inci, begitupun tipe Q. Sementara tipe G kita dapat velg OM-nya itu hanya 16 inci. Nah, makanya banyak Camry tipe G itu upgrade velgnya ke tipe V atau tipe Q. Tapi ini menurut gua pas ya, 17 inch di tipe V ini. Sisanya kurang lebihnya sama. Ada handle chrome, ada list chrome sepanjang kaca, dan juga ada apa namanya, sen. Ada sen di spion kanan dan kiri. Oke, so far itu aja. Kita masuk ke bagian belakang. Oke, di bagian belakang sendiri ini modelnya udah membulat ya. Bagasinya kelihatannya pendek, cuman kalau dibuka itu tuh lebar banget, dalamnya tuh lega banget. Cuman karena ini masih berantakan dalamnya, jadi belum bisa kita buka ya. Dan kalau di tipe V, selain di depan corner sensor, kita juga dapat corner sensor di bagian belakang. So, ini totalnya ada 6 titik sensor atau sonar untuk membantu kita ya mengemudikan mobil ini. Karena mobil ini tuh cenderung lebar. Apalagi dalam tuh berasanya lebar banget. Nanti kita akan cobain. Sementara di tipe G kita cuma dapat 2 sensor mundur aja yang di tengah. Di tipe Q udah dapat 6 sensor juga. So, kayaknya untuk part ini tipe V itu lumayan menang signifikan dibandingkan tipe G. Cuman tipe G juga nggak kalah menarik karena harga bekasnya itu udah terjangkau banget. Yang nggak berubah dari tipe G dan juga tipe V adalah mesinnya nih. Kita dapat mesin 2AZ 2400 cc, sekitar 168 horsepower ya barunya. Dan torsinya sekitar 224 Nm. Sementara di yang tipe Q kita dapat mesin 2GR dengan kapasitas mesin 3500 cc, silindernya 6, dan konfigurasinya V. So, kita dapat mesin 3.5 V6 untuk di tipe Q. Yang pasti horsepower-nya gede banget, 268, dan torsinya sekitar 350-an Nm. So, kalau untuk tenaga sih tipe Q nggak ada yang ngalahin nih. Cuman kalau untuk cruising santai, kayaknya ini udah paling pas deh. Kira-kira apa aja yang rawan rusak di Camry usia 15 tahun ini?
Kadang kita kalau ngeliat Camry atau Sobat Seva mau beli Camry XV40 ini, yang perlu diperhatikan adalah suara mesinnya. Karena Camry ini dia punya satu komponen namanya itu balancer shaft. Itu bentuknya tuh kayak gear gitu, cuman materialnya tuh plastik. Nah, karena usia udah 15 tahun, jadi itu mesti dicek juga. Indikasinya biasanya tuh suaranya kasar kalau misalkan balancer shaftnya itu udah mesti diganti. Nah, fatalnya kalau balancer shaftnya sampai jebol, itu olinya nggak naik dan udah bubar mesinnya langsung. So, itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, mumpung di bagian depan, untuk tipe V dan Kia, kan kita udah dapat nih projector headlamp. Biasanya di usia 15 tahun ke atas, projector headlampnya ini udah burem atau udah kuning karena kan dia terus terpapar panas ya dari lampu. Makanya perawatannya adalah harus dibersihkan nih. Biasanya kita cuci lampunya, dibongkar mikanya, proyektornya dibersihkan lagi jadi bening lagi nih kayak gini. Kurang lebih itu aja. Paling kalau untuk PR untuk 15 tahun ya, biasalah kaki-kaki. Camry ini kan bobotnya berat, terus dia penggerak roda depan, WD, so kaki-kakinya itu cenderung ringkih untuk usia 15 tahun. Kalau untuk yang baru sih kayaknya nggak ada masalah ya. Jadi harus dicek juga nih tie rod, long tie rodnya, ball joint, rack steer, dan lain sebagainya. Karena mobilnya udah nggak muda lagi, dan biasanya kan ini mobil dipakai untuk operasional ya. Apalagi dulu menteri-menteri pakainya kayak ginian nih. Jadi itu harus dicek juga nih untuk komponen kaki-kakinya. Nah, di sini nih letak kelebihannya Camry menurut gue. Karena apa? Karena interiornya ini tuh nyaman banget sob. Ketika kita masuk, kita udah disuguhin sama banyak banget material soft touch. Ini soft touch, door trimnya, dashboardnya soft touch, sampai ke door trim yang lain juga soft touch gitu. Jadi ini menurut gue tuh nyaman banget mobilnya. Oke, kita akan bahas apa aja yang sering rusak di mobil ini. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa reveal sedikit interiornya ya. Untuk tipe V, kita udah dapat wood panel steering wheels di sini. Dan ininya juga udah leather. Cuman ini kayaknya udah gantian. Dan udah dapat steering switch button. Dimana yang tipe G itu udah itu polos aja kalau tipe G. Nggak ada tombol-tombol di sini. Ini mulai dari tipe V sampai tipe Q. Ada tombol-tombolnya. Terus kita dapat head unit yang integrated di sini. Jadi kelihatannya seamless banget gitu ya. Dan wood panelnya itu loh, itu bener-bener banyak banget sob. Dari mulai pintu, terus sepanjang dashboard ada melintang nyambung ke pintu, dan juga di tengah sini, konsol tengah ini udah full wood panel. Untuk kompartemennya itu juga banyak banget. Di sini ada juga, dan di sini gue suka banget, ini dia rapih banget nih ngumpetin asbak dan juga soket lighternya di sini. Nah, di sini juga ada chargeran nih. Jadi ada 2 port lighting di mobil ini, 12 volt. Oke, terus untuk tipe V, material joknya itu udah kulit. Sementara tipe G itu hybrid. Nah, bedanya sama tipe Q itu dalamnya tuh udah full black. Jadi perpaduan antara hitam dan juga kayu-kayu. Mewah banget sih tipe Q itu. Sementara tipe V kita dapat beige, leather, kulit. Sementara tipe G itu masih fabric. Terus kalau tipe G dia nggak dapat wood panel, jadi polosan aja, silver gitu ya, ngikutin sama warna panel tengahnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini juga udah start-stop engine. So udah keyless masuknya. Mana kuncinya? Kunci udah keyless untuk Camry ini. Dan penyakitnya, nah kita bahas penyakitnya nih. Penyakitnya di mobil ini, apalagi usianya udah 15 tahun ya, bahkan ada, ini mobil keluar dari tahun 2008 ya, bahkan lebih, berarti ada yang 17 tahun ya. Itu adalah di dashboardnya. Dashboardnya itu sering kalah karena dia kan soft touch ya. Terus sering dijemur atau apa segala macam itu jadi retak. Jadi banyak yang udah di repair dashboardnya, termasuk mobil ini. Mobil ini dashboardnya juga udah di repair karena pada retak-retak nih sininya, nggak kuat, dan juga lengket biasanya. Gitu kayak mobil-mobil Eropa kan biasa gitu ya. Soft touch-nya itu pada lengket. Nah, termasuk di mobil ini juga. Terus kalau di setirnya biasanya standar ya, 15 tahun itu kulitnya udah pasti pada hancur, udah pada jebol. Apalagi mostly mobil ini tuh pasti kalau misalkan kita beli second, kilometernya di around 100 ribuan. Jadi biasanya udah pada rusak nih kulitnya, dan juga panel-panel silver yang ada di setirnya itu biasanya udah menghitam. Tapi ini kebetulan udah diganti baru juga. Nah, di door trim ini nih ada panel silver juga. Nih, bisa dilihat kameranya mana? Nah,
Ini biasanya udah menghitam gini nih, karena kan ini dipegang terus ya buat tutup buka pintu. Jadi biasanya ini kalah nih dia, jadi hitam juga. Gitu. Apalagi ya? Oh iya, joknya juga udah elektrik untuk tipe V. Nah, tipe G ini masih manual, sementara tipe V ini udah elektrik. Ada lumbar supportnya juga yang bisa diatur secara elektrik. Nah, tapi bedanya sama tipe Q, tipe V ini elektriknya hanya untuk di depan, kanan dan kirinya sudah elektrik. Sementara tipe Q, belakangnya itu udah bisa dikontrol juga secara elektrik. Jadi kayak semi-semi crown gitu ya untuk tipe Q. Mantep sih Camry ini. Oh iya, banyak juga penyakitnya Camry adalah kisi AC pada patah gitu ya. Terus panel-panel standar nih, kayak tombol-tombol di sini. Tombol-tombol di sini tuh udah pada menghitam karena ya sering dipencet segala macam. Terus dia AC-nya itu udah dilengkapin sama plasma cluster. Nah, itu harus diperhatiin nih Sobat Seva. Karena kalau misalkan ada kerusakan, nah ini bener-bener lebih rumit daripada AC biasa. Karena dia ada plasma clusternya, yang dimana fungsinya adalah menetralisir lah udara-udara kotor yang ada di dalam kabin. Sisanya ini ada vanity mirror di sini, dan harusnya ini nyala, cuman ini kayak bohlam lagi putus. Di sebelah sini bisa nih. Ini nyala di sini, kalau misalkan dibuka vanity mirrornya dia akan nyala. Terus dia mati lagi. Ini ada tempat kacamata di sini, lampunya juga udah modern nih di sininya, pencet-pencet gini. Terus ya biasanya untuk mobil usia segini 15 tahun tuh jok kulitnya udah pada retak-retak atau bahkan sobek lah. Nah, itu harus diperhatikan juga cara ngerawatnya, dan juga harus tahu juga cara benerinnya gimana. Gitu. Apalagi ya? Udah sih. So far interiornya tuh nyaman banget. Kita pindah ke belakang, kayaknya kita panasin. Kayaknya kita nyalain dulu mobil karena panas. Nyalain dulu ya. Nih suara mesinnya. 2400 cc 2AZ. Enak mesinnya. Oke, kita pindah ke bagian belakang di mana para menteri, para pejabat, para bos-bos itu biasanya duduk di situ. Let's go. Masuk ke bagian belakang. Ini lega banget. Lega banget ya. Terus ini juga udah kulit. Joknya lebar-lebar gitu ya. Terus karena ini penggerak depan, jadi tengahnya tuh rata, nggak ada polisi tidurnya di sini. Dan kita dapat kisi AC untuk penumpang belakang. Nah, ini yang gue bilang nih, penyakitnya Camry. Dan mungkin beberapa mobil lain ya. Ini kisi AC-nya udah pada patah. Jadi udah tuh. Ini patah, jadi harus benerin kayak gini-giniannya, atau bisa diganti aja. Nah, untuk di tipe V, kita karena joknya udah elektrik ya, nah kan biasanya bos-bos tuh duduknya di bagian belakang, makanya di sini kita dikasih switch untuk ngatur joknya. Jadi misalkan, aduh sempit nih, ada penumpang di belakang sempit, jadi dia nggak perlu bilang driver untuk tolong dong majuin joknya, kan agak susah ya, switchnya di sebelah kiri. Jadi dia bisa mencet sendiri di bagian sini, atau bahkan drivernya bisa mencet di bagian sini, gampang tuh. Nah, biasanya kayak gini. Ya, langsung kita dapat space yang lega banget di bagian sini. Gitu. Oh iya, untuk tipe Q, selain dia interiornya itu warna hitam, tipe Q udah dilengkapin sama sunroof. Sementara tipe V dan tipe G itu belum dilengkapi sama sunroof. Tapi kayaknya nggak terlalu masalah karena kita dapat armrest yang gede banget di sini. Ini juga nggak ada sunroof, kayaknya no problem juga. Dan ada cup holder di sini. Nah, untuk tipe Q, dia ada controller nih di sini. Biasa ada tombol-tombol ya, nanti kita kasih footage-nya. Ada tombol-tombol di sini untuk ngatur joknya tuh bisa di recline, jok belakangnya bisa di recline. Udah kayak crown, keren ya. Ini foot panelnya nyambung sampai sini. Ini masih soft touch juga. Ini juga kulit di sininya, enak sih. So mobil ini nggak heran ya, waktu itu barunya mungkin dijual sekitar di 400 sampai 500 jutaan karena emang semewah itu mobilnya. Bahkan sekarang udah di Camry yang baru tuh 800 sampai 1 miliar harganya. Sekarang mobil ini harganya tinggal 100 jutaan, bahkan 100 juta kecil, di bawah 150 juta. Asik banget. Oke, yang seru dari mobil ini adalah ini mobil tahun 2010 ya, Camry XV40 tipe V. Nah, di tipe V itu udah dilengkapin sama cruise control.
dan tipe G itu belum. Jadi yang cruise control ada cruise controlnya itu tipe V dan tipe Q. So ini sih sebenarnya fiturnya tuh udah kekinian banget walaupun mobilnya tuh umurnya 15 tahun ya. Terus udah ada sensor parking ya, sonar. Ada sonarnya yang dimana kalau misalkan kita pencet itu langsung aktif 66-nya. Kalau kita matiin dia juga off 66-nya. Jadi even sensor belakang pun akan mati walaupun kita mundur, tapi kalau ini nggak dinyalain dia akan mati sonarnya. Gitu. Dan sisanya sama aja, kayak ada electric mirror ini standar ya, terus tipnya integrated tadi udah, plasma cluster juga udah. Oh iya, mobil ini udah dual zone AC-nya. Nah, jadi penumpang kanan dan kiri itu bisa beda-beda nih suhunya. Tuh, dual zone. Asik ya. Ini mobil umurnya tuh udah 15 tahun loh. Terus ada auto climate-nya juga. Pencet dia langsung menyesuaikan AC-nya, dan untuk ngatur AC-nya itu bisa lewat setir juga. Matiinnya di sini. Oh, kalau nyalain tetap di sini. Nyalain tetap di sini. Terus autonya di sini untuk kecilin dan besarkan temperatur. Ini buat ngatur MID-nya. Tuh, jadi kita ngelihat average-nya berapa. Terus average speed, average BBM consumption, trip A, outside temperatur juga bisa kelihatan. Dan mungkin di tipe Q itu udah dilengkapi sama konektivitas Bluetooth karena di sini bisa ngangkat telepon dan juga matikan telepon. Sementara di tipe V itu belum ada fitur itu, unless kita ganti head unitnya ke Android yang bisa ngangkat telepon. Gitu. Di sini juga bisa untuk nyalain head unit di sini. Tuh. Matiinnya juga di sini. Ini untuk volume, ya kurang lebih kayak gitu. Sayangnya, mobil ini untuk multimedianya baru dilengkapin sama AUX yang diumpetin di konsol tengah. Dan juga CD player dan juga AM/FM. So, belum ada Bluetooth, apalagi Android Auto, apalagi Apple CarPlay. Jadi, masih terbatas sebenarnya. Cuman udah banyak yang jual head unit aftermarket yang bentuknya kayak OEM, tapi dia udah support Android Auto dan juga Apple CarPlay. Gitu, kurang lebih mobil ini. Kita coba jalan yuk. Oke Sobat Seva, kita akan coba impresi berkendara dari Camry yang usia udah 15 tahun ini. Kira-kira gimana handlingnya, gimana powernya, gimana fitur-fiturnya. Kita akan coba cruise controlnya juga nanti. Tapi akan kita lanjut di video kedua. So, thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman lo. Subscribe juga channelnya Seva by Astra dan nyalakan lonceng notifikasi supaya lo gak ketinggalan video-video otomotif seru lainnya dari kita. Follow juga semua sosial media kita yang detailsnya ada di description box di bawah. Kalau gitu, gue Raffi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!